mempunyai tanaman hias yang sehat, berdaun besar, dan rimbun, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Asalkan kita tahu manfaat yang ada di dapur kita. Contohnya adalah air leri ini. Manfaat air leri untuk tanaman ini adalah sebagai pengganti vitamin B1, di mana fungsi dari vitamin B1 tersebut adalah sebagai perangsang untuk perkembangan akar. Jadi apabila teman-teman ingin mempunyai tanaman yang sehat, berdaun besar, rimbun, dan cepat beranak, cukup menggunakan air leri. Dan cara pemberian pupuk air cucian beras untuk tanaman sendiri ini harus memperhatikan beberapa syarat. Karena biarpun ini bahan organik, tapi setiap bahan organik itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Contohnya adalah air leri atau air cucian beras ini. Untuk pemberian air leri atau air cucian beras ini ada 3 hal yang perlu dihindari. Yang pertama, hindari penggunaan air leri di bawah 2 minggu. Maksudnya, untuk penggunaan air leri atau air cucian beras ini minimal kita inapkan selama 2 minggu. Jangan langsung dipakai setelah kita mencuci beras, karena air cucian beras ini setelah kita mencuci itu masih mempunyai sifat panas. Sifat panas yang berasal dari berasnya. Jadi tidak bisa langsung kita berikan. Dan dari pertama itu sampai 2 minggu, sifat air leri ini masih asam. Dan sifat asam adalah salah satu sifat yang dihindari oleh tanaman hias kita. Karena sifat asam tersebut bisa mendatangkan virus dan bakteri. Dan yang kedua, mengenai pemberian air leri ini, jangan disemprotkan di daun. Karena air leri ini mempunyai warna putih seperti ini, kawan. Di mana warna putih seperti ini adalah bentuknya butir-butiran kecil. Apabila kita siramkan di daun atau kita semprotkan di daun, nanti akan bisa menutupi kutikula dan stomata daun. Dan yang ketiga, untuk pemberian air cucian beras ini jangan terlalu sering. Durasi yang saya sarankan adalah 3 minggu sekali. Karena apapun itu, baik pupuk kimia maupun pupuk organik, kalau kita berikan sering-sering nanti bisa overdosis. Padahal kemampuan tanaman hias kita untuk menyerap nutrisi itu terbatas. Apabila kita berikan terlalu sering, malah bisa mendatangkan hama-hama kecil seperti semut dan kaki seribu. Dan untuk pemberian air cucian beras ini biasanya saya mix atau saya campur dengan air rendaman bawang merah. Karena fungsi dari air leri ini adalah sebagai pengganti vitamin B1 atau gromor, sedangkan rendaman bawang merah ini fungsinya adalah sebagai zat PT atau pengganti atonik. Jadi untuk penggunaannya biasanya saya campur. Dan dosisnya adalah 2 liter air leri ini berbanding dengan 200 cc air cucian beras, air rendaman bawang merah. Caranya adalah kita campur seperti ini. Jangan lupa disaring, karena kembali lagi yang kita pakai adalah sari-sari dari bawang merahnya, bukan bawang merahnya. Karena bawang merah sendiri kalau di media tanam itu juga bisa mendatangkan jamur. Maka dari itu, biarpun itu pupuk organik ataupun pupuk kimia, kita harus mengenali tersebut sebelum penggunaannya untuk tanaman hias kita. Dan untuk dosis pemberiannya sendiri, biasanya saya memakai dot bayi ukuran 250 cc ini.
Ini untuk 2 pot. Pastikan tidak terkena daunnya kawan. Kita siramkan di tanamannya. Dan demikianlah manfaat dan tata cara pemberian air leri untuk tanaman dan cara pemberian pupuk air cucian beras untuk tanaman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.